Wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa Rasulillah amma ba'du. Bapak Ibu sekalian dan jamaah semuanya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar ad-damu Rasulullah, yaitu lauk makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan terakhir kita sampai pada hadis 165 dari Abdullah ibn Harith qala, ia berkata, akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shiwa'an fil masjid. Kami pernah makan-makan bersama Nabi berupa daging yang dipanggang, dan itu kami lakukan di masjid. Artinya sebenarnya tidak ada larangan untuk makan-makan di dalam masjid. Secara hukum fikih tidak mengapa. Tidak mengapa. Dan perlu kita ingat kembali bahwa kalau dagingnya daging onta atau olahan daging onta, maka bisa membatalkan wudu meskipun tidak kentut. Jadi daging ontanya itu menjadi asbab batalnya wudu, baik dalam jumlah yang sedikit apalagi jumlah yang banyak. Sehingga kalau misalnya sop atau apa ya, opor ya, tengkleng, nyeruput kuahnya onta ya, olahan onta, maka dianjurkan untuk berwudu lagi. Karena ya mau gimana pun kan adalah seripilan-seripilan sedikit ya, meskipun nggak banyak dari cuilan daging onta tadi ya. Khair. Hadis 166. Ini tentang lagi makan azan berkumandang. Ya. Dari Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah, qala, ia berkata, diftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Aku pernah diundang bersama Nabi untuk makan-makan di rumah salah seorang sahabat. Fa'utiya bijambi mashwiyan. Disuguhkanlah kepada kami berupa daging panggang. Daging panggang. Jambi mashwiyan, daging panggang. Ya, dan daging panggang di sini kalau dia jambun itu general, apapun bentuk dagingnya, mau ayam yang dipanggang, mau sapi yang dipanggang, mau kambing yang dipanggang, maka itu jambun mashwiya. Tapi kalau dagingnya daging kambing ya khusus, maka shiwa'un. Ya, daging kambing panggang shiwa'un. Nah ini wallahu alam, tah daging apa ini yang dihidangkan, yang jelas daging panggang. Thumma akhadha syafrata faja'ala yahuzzu. Kemudian didekatkan kepada Nabi sepotong pisau untuk beliau memotong daging panggang tadi. Fahazzali biha minhu. Ternyata Nabi potong daging tersebut lalu dihidangkan untukku pertama kali. Ya, jadi bukan kemudian Nabi potong kemudian tak pangan dewe langsung, enggak. Nabi begitu tawadhu, meskipun yang sebenarnya yang diundang itu adalah beliau ditemani oleh Mughirah bin Syu'bah. Beliau yang didekatkan daging dan pisaunya tadi, ternyata setelah beliau potong, beliau kasihkan pertama ke Mughirah bin Syu'bah. Bentuk apa? Tawadhu. Ya. Nah, pas baru istilahnya sedang makan begitu ya. Faja'a Bilalun. Tiba-tiba Bilal datang.
yu'dzinuhu bis salati, memberitahukan kepada Nabi bahwa waktu sholat sudah masuk. Ya. Fa'alqa syafrah, maka Nabi kemudian meletakkan pisau tadi, artinya menghentikan makannya. Faqala, maka Nabi berkata, malahu taribat yadah. Ini ungkapan orang Arab, ungkapan kaget. Kalau bahasa kitanya, oh iya toh. Nah, gitu. Karena kalau ini mau kita terjemahkan letter like bahasa Indonesia, kita coba ya terjemahkan ya. Taribat artinya kotor, berdebu. Yadahu, tangan. Berarti kalau kita terjemahkan, wahai Bilal, kotor banget tanganmu. Gimana nih? Bilal kasih tahu, ya Rasulullah sudah masuk waktu sholat. Terus Nabi jawab, wahai Bilal, kotor banget tanganmu. Enggak masuk, enggak connect komunikasinya. Makanya ada ungkapan-ungkapan bahasa asing yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain enggak enak. Satu-satunya cara untuk memahami ungkapan tersebut harus memahami menggunakan bahasa asing tersebut. Ya, sapu bahasa Inggrisnya apa? Sapu apa? Broom. Oke. Tangan? Hand. Sapu tangan? Kacau. Itulah. Ya. Jadi ungkapan-ungkapan bahasa asing itu yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita itu jadi aneh gitu loh. Termasuk ini. Nah, enaknya diterjemahkan itu, kalaupun terpaksa mau diterjemahkan, terjemahkan secara ungkapan, bukan kata per kata. Makanya saya katakan tadi, seolah-olah Nabi berkata, oh iya toh. Nah, gitu loh ya. Qala, kemudian Mughirah berkata, wa kana syaribuhu qad wafa, bahwa kumisnya Bilal waktu itu kelewat panjang sampai menyentuh bibir, bahkan hampir menutupi sebagian bibir. Faqala lahu, maka Nabi berkata kepada Bilal, aqusuhu laka ala siwakin, pengen banget lah itu tak potong kumismu itu, ya, sampai batas siwak, artinya jangan sampai menutupi bibir. Baik, ini hadisnya cukup panjang, kita coba ambil faedah satu-satu ya. Faedah yang pertama, bahwa mengundang orang-orang saleh untuk makan ini tradisinya sejak zaman para nabi dahulu. Ya, mengundang orang-orang saleh untuk makan merupakan tradisi sejak zaman para nabi terdahulu. Kemudian diteruskan sampai kepada Rasulullah SAW, kemudian kepada para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Ya, ini dalam rangka memuliakan orang-orang saleh. Dan sebagian ulama mengatakan berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, meskipun hadisnya secara riwayah ini diperselisihkan, tapi secara matan dia maknanya benar. Ya, yakni Rasulullah SAW membenci pernikahan yang makanan di pernikahan tersebut hanya dimakan oleh orang-orang kaya tanpa mengundang orang-orang saleh. Ya, khair. Kemudian faedah yang kedua atau pelajaran yang kedua, bahwa Nabi SAW menunjukkan rendah hatinya beliau yang motong kemudian beliau hidangkan. Ya, beliau motong, beliau yang hidangkan. Jadi tidak selamanya kita harus dilayani. Kadang-kadang kita perlu melayani orang lain untuk menunjukkan tawadhu, yang menurunkan ego. Menurunkan ego. Makanya kadang ketika saya bertugas sebagai tour leader, ya, pembimbing umrah, jamaahnya kadang merasa nggak enak gitu loh. Misalnya nih saya ke Mat'am, resto gitu ya kan, ke resto habis sholat, ke resto, lalu saya lihat saya kebiasaan saya kalau ke resto itu saya keliling dulu sebelum ngambil makanan, ngecek mana jamaah yang sedang makan, yang sedang antri, saya sapa. Kemudian kalau ada yang sedang makan, dia lupa misalnya, kok di meja makannya baru ada makanan sama buah, minumnya nggak ada. Loh, unjukannya pun di pak, oh iya, pun lenggah mawon tentang beriki.
Teh, kopi nopo? Wis anu air putih mawon Pak Ustaz. Pun teng mriki mawon nggih, boten sah. Pundi-pundi pun mriki mawon. Saya ambilkan. Kenapa? Karena bercermin dari akhlak Nabi. Ya. Jadi jangan hanya mau apa? Dilayani. Ya, suami pun begitu. Jangan selalu menuntut untuk dilayani oleh istri. Sia sekali-kali dong kita suami melayani istri. Dek, kau pokoknya weekend ini Ahad dari pagi sampai sore cuti. Wah. Loh, njok piye, Mas? Nyuci, jemur, masak, asah-asah, nyapu, angkat cucian, nyetrika. Istri free time, paling sejam nggak kuat kita. Ini untuk merasakan ternyata tugas seorang istri itu sangat berat dan banyak gitu loh. Terkadang kita kan begitu, walah mau nang omah tak orang ngopo-ngopo. Nah, kita nggak tahu begitu banyak dan beratnya tugas seorang istri, ya. Jadi sekali-kali jangan hanya mau dilayani terus. Kemudian pelajaran yang ketiga, ketika Nabi makan, lalu bila datang Rasulullah, waktu sholat sudah masuk, lalu Nabi meletakkan pisau atau garpu kalau bahasa kita ya, untuk makan-makan tadi. Nah, loh Ustaz, bukannya kalau sudah terhidang makanan jangan dulu sholat? Memang betul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata illa bihadrati ta'am. Jangan sholat kalau makanan sudah terhidang. Ya, sebab masih mending lagi makan mikir sholat daripada saat sholat mikir makan. Kalau lagi makan mikir sholat, makannya dipercepat biar bisa segera sholat. Nek lagi sholat mikir makan, sholatnya yang dicepet-cepetin gitu loh. Jadi itu fungsinya, karena sholat itu yang kita incarkan selain awal waktu juga ketenangan dan kekhusyuan. Nah, sehingga secara umum memang kalau makanan sudah terhidang, ya sudah, makan dulu baru kemudian sholat. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Nabi letakkan pisau dan garpu, kalau bahasa kita ya. Jawabannya, karena Nabi kalau makan itu nggak sampai apa? Gelegean, Sundawa, enggak. Ya, jadi kalau kira-kira udah ya cukup gitu ya untuk menegakkan tulang punggung, Rasulullah sudah masuk tuh salat. Oh ya sudah, gitu loh. Ya, enggak kemudian apa Nabi itu makannya sampai kenyang banget, enggak ya. Dan waktu itu Nabi makan, itu kan makan bareng gitu loh. Wadah untuk makan berlima, berenam. Jadi kalau ditinggal ya sudah. Ya bukan apa namanya piring satu-satu atau mangkok. Ya, mangkok iya kali misalnya makan soto berkuah, lagi tengah makan, udah masuk waktu salat, diapain sotonya? Ditinggal. Ya ngembang lah dia. Ya anyep. Ya. Konser kah? Oh iya. Oh yang orang-orangan anu itu ya, Betawi itu. Oh iya. Iya saya lihat tadi sempet. Onde-onde apa? Ondel-ondel kok onde-onde panganan kayaknya. Kemudian pelajaran yang keempat, bahwa Nabi melihat kumis Bilal itu panjang. Maka Nabi katakan pengen banget tak potong sampai batas siwak. Karena di antara sunnah-sunnah fitrah ada 10. Ya, ada 10 di antaranya apa? Memotong kumis, bukan mencukur tapi memotong. Ya. Imam Ahmad, Imam Syafi'i memakruhkan mencukur kumis.
Sebab secara dalil yang Nabi suruh apa? Pendekkan. Yuqassiruh kata Nabi, pendekkan. Qassir itu artinya pendekkan atau dipotong, digunting, bukan dicukur. Sebaliknya jenggot itu dipelihara. Ini termasuk sunnah fitrah, 10 sunnah fitrah ya bagi laki-laki. Kumis dipendekkan, janggut dipanjangkan. Jangan dibalik ya. Makanya pernah utusan Raja Kisra Persia datang kepada Nabi. Ya, Nabi buang muka. Kenapa? Nabi tanya, siapa yang nyuruh kalian berpenampilan seperti itu? Jenggot dicukur habis, kumis tebel, melingkar gitu ya. Raja kami yang nyuruh, Kisra. Kata Nabi, sejelek-jelek wajah itu ya kalian. Ya, sejelek-jelek penampilan itu kalian. Lalu Nabi berkata, yukhallifuhum. Wahai para sahabat, selisihi mereka ini, orang-orang Persia. Ya, biarkan janggut kalian dan pendekkan kumis kalian. Baik, hadis 167. Bagian daging kambing yang menjadi favorit Nabi. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah ia berkata, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dihidangkan daging. Ya. Farufi'a ilaihi adh-dhira'u. Kemudian disajikanlah kepada beliau daging kaki kambing bagian depan. Kaki kambing berapa? 4, depan belakang. Jadi yang depan bukan tangan ya. Kaki semua itu, sepakat ya? Oke. Nah, dihidangkan kepada Nabi apa? Kaki depan. Kenapa? Wa kanat tu'jibuh. Nabi paling doyan kaki kambing bahagian depan. Fanasaha minha. Lalu beliau pun mencicipinya. Nah, pertanyaannya, kenapa daging kambing yang menjadi favorit Nabi itu bagian kaki dan kaki depan? Ada beberapa sebab. Pertama, bagian kaki adalah bagian daging kambing yang paling cepat matang kalau dimasak dibandingkan bagian-bagian yang lain. Artinya Nabi nggak mau buang-buang waktu lama-lama untuk sekedar menunggu daging panggang 5 jam. Ya. Kalau ada yang cepat, cepat aja sekalian. Yang mana? Oh, daging kaki paling cepat. Yang kedua, kenapa yang bagian depan? Karena titik terjauh dari tempat kotoran. Ya, titik terjauh dari apa namanya? Kalau penampungan kotoran kambing dalam perut itu bagian apa? Babat. Apa? Bagian, kalau kita kan usus besar, kemudian rektum, ya kan? Nah, kalau kambing apa? Ya itulah pokoknya ya. Nah, itu kaki depan, itu paling jauh dari tempat penyimpanan dan pembuangan kotoran. Ya, nah, itu Nabi suka. Lah kalau kita malah ayam itu apa yang bagian berutuh kilo saja. Sunnah Nabi itu kalau daging usahakan semakin jauh dari tempat pembuangan kotoran ya. Jangan malah ya oke lah udah dibersihkan, tapi kan gimana gitu loh ya. Khair. Hadis 168. An Ibni Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dhira. Nabi itu doyan kalau kambing itu yang kaki bagian depan. Wallahu a'lam mau kanan apa kiri. Yang jelas yang depan. Ya. Qala, kemudian Ibnu Umar berkata, wasumma fi dhira. Nabi itu diracuni di situ. Jadi dihidangkan oleh seorang wanita Yahudi
Ini kisahnya ketika penaklukan benteng Khaybar. Di Khaybar itu dua area, daerah bawah Qutaibah sama daerah atas Fir'aah. Nah, daerah Qutaibah itu ada 5 benteng. Penaklukannya 2 bulan, hampir 3 bulan. Ketika daerah bawah benteng Yahudi itu sudah ditaklukkan semua, kan kaum muslimin lelah. Kemudian hasil ghanimah cukup banyak, maka diadakanlah makan-makan. Kebetulan salah seorang wanita Yahudi menghidangkan kepada Nabi daging kambing bagian kaki. Kan sembelihan ahlul kitab kan halal, ya tak? Ya sudah, Nabi terima. Apalagi itu bagian kaki depan. Wah, ini favorit beliau. Ternyata disitulah racun tadi ditaruh. Nabi kemudian memotong-motong bagian daging tadi supaya sahabat yang lain bisa ikut makan. Di antara ikut makan selain Nabi adalah Abu Bakar dan 2 orang sahabat yang lain. Qadarullah, ya, ketika daging tadi pertama kali justru dimakan oleh 2 orang sahabat tadi. Mereka sudah masuk dua kunyahan, dua kali telan sudah masuk. Abu Bakar baru dikunyah di mulut. Nabi sudah sedikit sebagian kecil masuk. Lalu daging tadi berbicara. Aku diracuni. Aku ini mengandung racun, jangan dimakan. Ya. Ini khusus Nabi ya. Kejadian daging bisa bicara. Kan gak lucu, kita lagi makan tongseng, tongsengnya ngomong, Pak, aku mbok ojo dipangan ya Pak. Ini mukjizat, ya. Nah, 2 orang sahabat tadi yang sudah masuk 2 suapan. Racun ini kan racun berat ya, racun parah berat gitu ya, racun bahaya. Mereka pun sakit, meninggal. Abu Bakar muntah-muntah dan demam beberapa hari. Demikian pula dengan Nabi SAW. Nama wanita tersebut Zainab binti Haris. Ya, waktu itu dia belum masuk Islam. Ya, belum masuk Islam. Ya, setelah dia masuk Islam ya, karena dia masuk Islam dia diampuni sama Nabi. Tapi ya, keluarga dari korban, yaitu keluarga dari Bishr bin Barra yang wafat gara-gara racun kambing, jadi nggak terima. Kalau Nabi memaafkan, Abu Bakar memaafkan, harus sudah masuk Islam. Nah, keluarga Bishr nggak terima, nggak wahai Nabi. Paman kami meninggal, nggak wahai Nabi. Ayah kami meninggal, nggak wahai Nabi. Saudara laki-laki kami meninggal, kami tuntut qisas. Ya sudah, karena keluarga korban nggak memaafkan, ya akhirnya si wanita ini, Zainab binti Haris ini dihukum mati ya. Sudah ditawarkan sama Nabi, gini aja diganti sama onta, mau nggak? Enggak, pokoknya qisas. Akhirnya diqisas ya. Dan efek racun ini yang dirasakan Nabi itu sampai ke bawah-bawah sampai beliau wafat. Kata Nabi kepada Aisyah, ya Aisyah, ma azalu ajidu alamat ta'amil ladzi akaltu bi Khaybar. Wahai Aisyah, sungguh aku masih merasakan sakit dampak berkepanjangan dari racun yang termakan olehku saat penaklukan benteng Khaybar. Fa'adha awana wajadtu inqita'a abhari min zalika sumi. Dan saat ini kata Nabi, yang aku rasakan pembuluh darahku seperti disobek-sobek. Pembuluh darahku seperti dicincang-cincang, diputus. Efek racun tersebut. Ya, Masya Allah, ini yang dirasakan Nabi. Berarti racunnya luar biasa parah nih. Ya, jadi dampaknya sampai beberapa tahun kemudian masih terasa, bahkan sampai Nabi menjelang wafatnya. Muncul pertanyaan, kok enggak dari awal Allah jadikan daging tadi ngomong? Pas dibawa pakai nampan, dihidangkan, aku beracun loh. Kenapa selak nunggu termakan oleh Nabi?
Maka jawaban yang paling mendasar ya takdir. Ya. Itu pertama. Yang kedua, ya karena sesuai kehendak Allah. Allah yang menginginkan itu terjadi. Ingat, ada 4 rukun kepada takdir. Salah satunya apa? Meyakini bahwa apa yang Allah takdirkan terjadi pasti terjadi. Apa yang Allah tidak takdirkan ya nggak akan terjadi. Yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa Nabi kita ini manusia biasa. Hanya saja keistimewaan beliau diberikan wahyu. Yang menunjukkan Nabi kita manusia biasa, beliau tidak tahu kalau daging itu beracun. Ya, menunjukkan beliau manusia biasa. Nggak tahu beliau ini ternyata diracun. Khair. Hadis 169. Dari Abu Ubaid, ya, an Abi Ubaid qala, ia berkata, tabakhtu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam qidran. Ya, suatu hari aku memasak 1 kuali daging kambing, ya, untuk Nabi. Wa qad kana yu'jibuhu dhira, dan aku tahu betul Nabi paling suka kaki depan. Fanawaltuhu dhira, maka aku pun sengaja menyisihkan khusus untuk Nabi daging tersebut, ya, dan menyajikannya kepada beliau. Summa qala, kemudian beliau bersabda, nawilni dhira, ambilkan lagi. Berarti tadi dihidangkan baru sedikit, ya, ambilkan lagi. Fanawatluhu, maka aku pun mengambil lagi untuk Nabi. Tsumma qala nawilni zira, Nabi berkata, ambil lagi. Faqultu ya Rasulullah, wa kam lisyati min zira. Wahai Rasulullah, namanya kambing berapa kakinya kok disuruh ambil lagi? Faqala, maka Nabi bersabda, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau sakata lana wallatani dhira ma da'autu. Kalau engkau tadi nurut aja langsung kepada perintahku, ya, enggak tanya-tanya berapa jumlah kaki kambing, niscaya engkau akan dapati daging kaki kambing pada pancimu itu enggak akan pernah habis. Tapi karena kamu tanya, ya habis. Ya, jadi Nabi suruh ambil lagi itu ternyata bukan untuk beliau makan, ya, tapi untuk makan bersama. Kemudian ketika sahabat tadi bertanya, Rasulullah, emang berapa kaki kambing kok disuruh ambil lagi, ambil lagi? Saya cuma masak 1 ekor, berarti kaki depan cuman 2 lah, ini kan sampai 3 kali, ya kan? Pertama dihidangkan, terus minta lagi, dia tanya, Rasulullah, udah habis tuh yang bagian depan, tinggal bagian belakang. Kata Nabi apa? Kalau kau tadi nggak bertanya, niscaya kau akan dapati kaki kambing di sopmu itu nggak akan pernah habis. Tapi karena kau tanya, udah tuh habis. Tapi ingat, ini mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun perlu juga catatan di sini, mukjizat Nabi untuk menjadikan makanan itu cukup bagi banyak orang tidak setiap saat ada, atau tidak setiap saat terjadi, ya. Jadi enggak kemudian setiap Nabi makan jadi banyak terus, enggak. Makanya di bab-bab sebelumnya kan, di hadis-hadis sebelumnya kita masih ingat bahwa keluarga Rasulullah SAW melalui malam-malam mereka lebih sering kenyang apa lapar? Lapar. Jadi enggak setiap kemudian ya Rasulullah, kata Aisyah, ini cuma 1 kurma, sini 100, enggak. Ya, hanya momen-momen tertentu saja, terutama momen makan bareng sama jamaah, ya, sama sahabat-sahabat beliau, ya. Kalau makan sendiri sama keluarga enggak pernah Nabi buat begitu.
Dan nggak pernah juga Aisyah minta, ya Rasulullah ini kurma cuma 3, jadikan 300 dong, enggak. Ya. Jadi nggak aji mumpung. Hadis 170. An Aisyah, dari ibunda Aisyah, qalat, ia berkata, maka tazira'u habbul lahmi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini seolah membantah hadis sebelumnya. Kata Aisyah, bukan kaki kambing bagian depan yang paling disukai Nabi, bukan. Walakinnahu, akan tetapi, karena la yajidu lahma illa ghibban. Akan tetapi itu terjadi karena saking jarangnya beliau dapat daging, dan sekali dapat ya cuman kaki gitu loh. Karena kalau kambing yang paling dicari apa? Ya dagingnya, ya kan. Kaki kan ya mau, tapi pilihan-pilihan berikutnya lah. Nah, jadi ini ungkapan Aisyah. Nabi makan kaki kambing bagian depan bukan semata-mata karena favorit, tapi karena saking jarangnya Nabi makan daging kambing, dan kalaupun ada biasanya daging utamanya sudah dibagi-bagikan kepada sahabat-sahabat beliau. Nah, yang tersisa kaki. Ini ungkapannya Aisyah. Nah, kenapa seperti itu? Wa kana ya'jalu ilaiha, karena matangnya cepat dan ajaluha nudjan, dan rasanya enak. Ya. Nah, jadi daging kambing ini daging penuh berkah. Kambing adalah salah satu hewan yang penuh keberkahan. Susunya berkah, dagingnya berkah, kemudian harganya dari dulu sampai sekarang, harga kambing itu 1 dinar. Tidak ada aset yang harganya stabil sepanjang masa kecuali kambing. Ya. Apa dia? Stabil 1 dinar. Ini termasuk keberkahan kambing, ya. Nah, pertanyaannya, apakah menjadi sunnah mengikuti Nabi kita makan kambing? Tidak. Jadi gak kemudian nih daging kambing ini sunnah Nabi, ayo, enggak. Ya karena yang paling mudah didapati di masa beliau ya kambing gitu loh. Ya kalau kita tiap hari makan kambing ya darah tinggi. Ya kita paling mudah ketemu kan apa? Daging tempe, daging tahu, ya kan? Dimasak dikasih tepung rasa sapi, ya udah. Walaupun makan tempe tapi rasa sapi. Kaldu, ya, insyaallah. Terakhir hadis 171. Mohon maaf. Haddatsana Mis'ar, dari Mis'ar ia berkata, sami'tu Abdullah bin Ja'far yaqul, aku pernah mendengar Abdullah bin Ja'far berkata. Ini anak dari Ja'far bin Abu Talib. Berarti dia ini keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Abdullah bin Ja'far berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna atyabal lahmi lahmuz zahr. Daging yang paling afdal itu daging punggung. Ya. Daging yang paling baik, ahsan atau atyab,
yang paling thayyib itu adalah daging bagian punggung. Kalau kita bahasanya apa? Daging apa? Yang sekitar punggung. Hah? Apa nyebutnya kalau bahasa Jawanya? Nggak ada ya bahasanya? Khusus bahasanya nggak ada. Kalau bagian ususnya kan jeruan, nah nyebutnya gitu. Kalau bagian punggung nyebutnya apa? Hah? Nggak ada. Berarti daging punggung kan wayo. Nah ya sudah. Ya. Yang paling thayyib kata Nabi adalah daging bagian punggung. Nah, kenapa pula? Nah, baik. Kalau tadi kaki depan itu paling jauh dari kotoran dari sisi horizontal. Nah, kalau dari sisi vertikal yang paling jauh adalah punggung. Jadi sama-sama jauh dari tempat kotoran. Nah, kalau ini iya sunnah Nabi, menjauhi bagian daging yang dekat dengan kotoran, itu sunnah Nabi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masih ada waktu. Oke, kita lanjut lagi. Hadis 172. Oh, ini pengulangan dari hadis-hadis sebelumnya, yaitu tentang cuka ya. Ini sudah kita bahas. 173 juga tentang cuka, tapi ini ada faedah tambahan. Baik, kita sebutkan ya. An Ummi Hani, dari Ummu Hani, sahabiyah ini ya. Qalat, ia berkata, dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala. Nabi pernah berkunjung ke rumah kami. Kemudian ia bertanya, "A'indaki syai'?" Ada makanan apa di rumahmu di sini? Faqultu, la, enggak ada apa-apa. Illa khubzun yabisun wa khallun. Ya, kecuali roti gandum kering dan cuka. Faqala hati. Nabi berkata, ya, bawa aja sini, enggak apa-apa. Ma akfara baitun min udumin fihi khallun. Ya. Sebuah rumah tidak digolongkan sebagai rumah miskin selama di dalamnya masih ada roti dan cuka. Jadi rumah tersebut tidak dikasih stiker apa? Penerima BLT. Ya. Ini standar dari Nabi loh. Rumah yang masih menyimpan atau tersedia roti gandum kering dan cuka di dalamnya tidak digolongkan ke dalam rumah miskin. Jadi nggak dapat stiker penerima BLT. Ya. Ini apa maksud Nabi? Maksud Nabi ini menghibur yang punya rumah. Jadi mungkin Ummu Hani agak gimana? Duh, ini yang berkunjung Nabi lah, kita punyanya ini, malu sebagai orang miskin. Nah, Nabi menghibur. Ya, lihat Nabi pintar banget membaca situasi. Ketika yang punya rumah merasa minder, merasa aduh, ya orang miskin mau ngidangin apa? Justru Nabi katakan apa? Rumah yang ada roti gandum dan cuka itu bukan rumah orang miskin. Pede aja, gitu ya. Ini bagaimana Nabi menghibur ahlul bait atau yang punya rumah. Khair, barakallahu fik, wallahu taala a'lam bissawab. Kita lanjutkan pertemuannya pekan depan. Masih ada sekitar 9 hadis lagi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.